Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku kelas 12. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat ya belajarnya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan tentang materi minggu kemarin ya. Kita masih belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan makna penegakan hukum serta pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Perlindungan hukum itu dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Nah, proses penegakan hukum itu merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, penegakan hukum ini merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Jadi kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukumnya. Misalnya seperti ini, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen itu dilaksanakan, ya. Lalu hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Lalu begitu pula dengan kehidupan di sekolah, misalnya kehidupan di dalam keluarga dan masyarakat itu akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut itu dilaksanakan. Nah, itu adalah contoh perlindungan hukum yang terwujud apabila penegakan hukumnya ditegakkan. Ya. Selanjutnya, perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum, yang kedua adalah tegaknya keadilan, yang ketiga itu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ya. Itu adalah pentingnya penegakan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu antara lain, yang pertama itu hukumnya sendiri, yang kedua itu penegak hukumnya, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri, dan yang kelima itu merupakan kebudayaan. Nah, berikutnya dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, lalu ada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang RI 1945, lalu ada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang RI 1945, yang terakhir ada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang RI 1945. Nah, itu merupakan pasal-pasal dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya lagi bunyinya kalian nanti bisa baca di handout pada saat pembelajaran ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat materi dari Ibu. Semoga kalian dapat memahami. Nanti kita bisa diskusi pada saat pembelajaran ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.